Kekhawatiran penyebaran virus corona ke permukiman warga kota Tasikmalaya, Jawa Barat meningkatkan antisipasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan kepada setiap tamu yang datang. Hal ini dilakukan di beberapa komplek perumahan di kota Tasikmalaya. Setiap tamu yang datang langsung dicegat, kemudian kendaraan dan pengendaranya disemprot oleh cairan disinfektan. Sebelumnya setelah diketahui ada 5 warga kota Tasik yang positif terinfeksi corona, maka pemerintah kota Tasikmalaya, Jawa Barat berencana menerapkan karantina wilayah mulai Selasa lusa 31 Maret 2020. Dari 5 yang positif terjangkit COVID-19, 1 diantaranya telah meninggal dunia di ruang isolasi salah satu rumah sakit swasta di kota Tasikmalaya. Jumlah pasien di kota Tasikmalaya kini sebanyak 11 orang dengan status dalam pengawasan dan 271 orang dalam pemantauan atau ODP. Setelah diketahui ada 5 orang yang positif corona atau COVID-19, Pemkot Tasikmalaya, Jawa Barat rencananya akan menerapkan karantina wilayah mulai Selasa 31 Maret 2020. Dari 5 yang positif terjangkit COVID-19, 1 diantaranya telah meninggal dunia di ruang isolasi salah satu rumah sakit swasta di kota Tasikmalaya. Selain mencegah penularan virus corona atau COVID-19, upaya karantina wilayah juga bertujuan untuk meminimalisasi warga yang akan mudik dan juga pulang kampung ke Tasikmalaya, menyusul tutupnya sejumlah pabrik di Jabodetabek. Pemkot menegaskan upaya ini bukanlah lockdown, karena kalau lockdown ini berarti mengunci semuanya, sedangkan upaya yang akan dilakukan hanya merupakan karantina wilayah atau pembatasan wilayah. Seperti apa sebenarnya upaya karantina wilayah yang akan dilakukan di kota Tasikmalaya? Kita akan tanyakan langsung kepada Wali Kota Tasikmalaya, Bapak Budi Budiman. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Wali Kota. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Baik, Pak Wali Kota, ini banyak bertanya-tanya ini sebenarnya seperti apa karantina wilayah yang akan dilakukan? Apakah lockdown atau menutup seluruh akses keluar masuk wilayah Tasikmalaya atau hanya sebagian? Ya, ini bukan lockdown, tapi ini karantina wilayah terbatas di sebagian. Setelah kita menyikapi menaiknya dari yang positif daripada COVID-19 di kota Tasikmalaya dari 1 sampai 5 yang jadi positif, ini menjadi kekhawatiran kita bersama. Lalu tingginya daripada ODP di 271 akumulatif, termasuk juga 13 daripada pasien dalam pengawasan. Ya, jadi karena sangat terbatas sekali kemampuan daerah kita untuk memberikan pelayanan medis kepada masyarakat kita, rumah sakit terbatas, ya kan, lalu ruang isolasi ya juga terbatas, dokter, perawat sangat terbatas sekali. Sedangkan kita menjadi rujukan yang ada di Priangan Timur itu sendiri. Maka kami sepakat dengan Muspida, karena ini sangat darurat sekali, bagaimana mengurangi arus masyarakat masuk ke Tasikmalaya. Karena Tasikmalaya itu pusat perdagangan di Priangan Timur, lalu juga orang Tasik itu banyak yang bepergian keluar, yang bordir, konveksinya, batiknya, sandalnya kemana-mana, baik ke Jakarta, ke Cirebon, ke Solo, gitu kan. Itu yang kita khawatirkan, Mas. Baik, Pak Budi, jadi bentuknya akan seperti apa? Apakah nantinya akan ada penghadangan, misalnya warga yang akan masuk ke wilayah Tasikmalaya akan diperiksa, atau bentuknya akan seperti apa nantinya? Jadi kita sudah sepakat, artinya kalau kendaraan umum ya, baik umum, darat, termasuk juga pesawat sudah berhenti sekarang, termasuk juga dengan PJKA. Artinya nanti itu kendaraan umum, tetapi untuk kendaraan pribadi, gitu kan, itu nanti masuk perbatasan kita siapkan posko-posko di sana. Dari posko ini kita akan periksa termasuk kesehatannya mereka sendiri, kita siapkan dari TNI, Polri, dari Disub, termasuk dari Dinkes di sana, termasuk dari relawan. Akan menguji dari mulai panasnya, suhunya, sehingga kalau itu memang dianggap ada kerawanan atau dianggap ODP kriterianya,
secepatnya untuk segera dibawa ke layanan kesehatan yang terdekat. Ini dalam rangka kita jangan sampai wabah ini semakin membludak di Kota Tasikmalaya. Baik, betul sekali. Pak. Lalu Pak Budi, apakah bisa diperkirakan ini kan sebentar lagi ada musim mudik nih ya Pak? Betul. Sebentar lagi memasuki bulan puasa, Lebaran. Ini pasti akan ada berbondong-bondong warga yang biasanya akan pulang mudik. Ini sebenarnya biasanya ada berapa warga sih? Ada berapa orang yang akan memasuki wilayah Tasikmalaya? Wah Pak, kalau kita belajar pengalaman, ya namanya arus mudik itu ribuan Pak, puluhan ribu Tasikmalaya. Karena orang Tasik itu, tipikal orang Tasik itu orang entrepreneur itu kan. Yang jualan keluar itu banyak sekali, ke Sumatera, ke Sulawesi. Apalagi orang-orang kredit terkenal Tasik itu. Jadi banyak. Pada saat inilah kita momentum yang sangat tepat, pada saat kita melihat data daripada yang positif tinggi, saya sudah menghimbau pada warga Tasikmalaya untuk tahun ini demi keselamatan bersama tidak mudik dulu, apalagi daerah-daerah yang sudah zona merah. Ini yang kita pertimbangkan dengan seluruh musbida tim gugus COVID-19 di Kota Tasikmalaya. Jadi harapan kami semua memahami itu Pak, kondisi kedaruratan Kota Tasikmalaya dan segala keterbatasannya. Ya Pak Wali, tapi kita ketahui sendiri kan bahwa di sejumlah daerah ternyata sudah ada warga yang mencuri start untuk mudik ke kampung halaman lebih dulu. Betul, apakah di Tasikmalaya sendiri ada memantau, sudah ada warga yang melakukan hal tersebut? Sudah adakah pantauan keramaian atau penambahan jumlah di terminal-terminal kedatangan atau di stasiun misalnya? Sudah Pak, ini sudah kelihatan dari mulai terminal, kita kan ke terminal tipe A. Lalu juga angkutan bis itu kalau di Priangan Timur memang pusatnya ada di Tasikmalaya lagi, pengusaha-pengusaha bis semua. Makanya kita segera ini bergerak mengantisipasi secepatnya. Kita 30 hari kita 30 hari kita menetapkan dari mulai tanggal 30 Maret ini kita karantina wilayah khusus di Kota Tasikmalaya ya. Tapi jangan khawatir, nanti kalau kaitan dengan barang-barang, kaitan dengan kebutuhan pokok, ini tidak menjadi masalah bagi masuk Kota Tasikmalaya. Nah, nanti kalau memang misalnya masih ada saja warga yang membandel untuk pulang ke Tasikmalaya, ini akan ada upaya seperti apa? Akan ada tindakan seperti apakah? Memang nanti ada sanksi seperti itu, Pak? Yang jelas kalau kita kan ada maklumat Kapolri, lalu juga kalau mereka datang dari wilayah-wilayah yang terpapar, ya wilayah zona ini, itu kita masuk dalam kategori nanti ODP. Sedangkan ODP sendiri kita punya kewajiban pengawasan. Sekarang kita ODP di 271. Ya, kita 213 yang proses sekarang. Ini setiap hari ini harus dipantau semua. Makanya kita juga sangat membutuhkan tenaga-tenaga para medis ya di semua untuk memantau. Dan inilah keterbatasan ini yang kita khawatirkan. Kalau kita melebihi daripada batas kemampuan medis kita, itu yang selalu beresiko bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. Jadi kita hari ini perlu kami sampaikan, kita berduka, satu orang meninggal dari pasien positif, malah satu hari kemarin juga ada yang meninggal itu dari pasien PDP. Jadi sudah ada 2 orang meninggal, satu dari PDP dan hari malam tadi satu positif dari yang positif. Ini harus menjadi kedaruratan yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi harapan kami baik pemerintah pusat, mohon maaf ini bukan lockdown tapi ini sebagai bentuk kedaruratan di daerah. Karena bagaimanapun terbatas, semua APD juga kita sangat terbatas, sulit sekali dicari. Obat-obatan saja yang sedang informasi mau dikirimkan juga sampai hari ini belum terima, yang kloroquine dan lain sebagainya. Makanya kami harus melangkah lebih cepat hari ini. Jangan menunggu korban-korban lain berjatuhan di Kota Tasikmalaya. Baik, terima kasih Bapak Budi Budiman, Wali Kota Tasikmalaya sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Kabar Pagi. Semoga permasalahan ini bisa cepat dapat dituntaskan dan juga ada warga untuk berinisiatif untuk tidak mudik sementara waktu. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan